Saat generasi baru Pokemon akan segera hadir, maka merupakan langkah yang wajar untuk memperkenalkan beberapa spesies lebih awal yang pasti akan menjadi fokus penggemar. Meskipun terkadang Pokemon baru ini muncul dalam permainan spin-off ataupun media lain, tempat yang paling umum untuk memperkenalkan Pokemon baru tersebut adalah di anime. Hal ini membantu membangun perkenalan sebelum pemain benar-benar merasakan kekuatan Pokemon tersebut. Terkadang Pokemon baru ini menjadi karakter utama dari sebuah episode atau film movie, atau bahkan menjadi karakter yang terus muncul berulang kali di beberapa episode. Di sisi lain hanya muncul ala kadarnya, yang mengisyaratkan bahwa dunia Pokemon yang luas masih menyimpan banyak Pokemon di dalamnya. Dan berikut beberapa Pokemon yang duluan muncul di anime ketimbang gamenya. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Zoroark. Zoroark pertama kali muncul di film ke-13 Pokemon, yaitu Zoroark Master of Illusion, salah satu dari dua film atau movie dengan Pokemon dalam judul yang bukan merupakan Pokemon legendary ataupun mythical. Akibatnya, ada beberapa kebingungan atas Zoroark ketika film tersebut pertama kali diumumkan, dengan beberapa orang berpikir bahwa Zoroark kemungkinan adalah Pokemon legendary atau semacamnya. Dalam film tersebut, Zoroark sedang disiksa oleh penjahat yang menangkapnya, menggunakannya untuk menyebabkan kekacauan di sekitar kota. Anak Zoroark yaitu Zorua bertemu dengan Ash dan rekannya untuk membantu menyelamatkan orang tuanya dan mencegah orang jahat tersebut mencapai tujuannya. Film Zoroark memulai debutnya hanya 2 bulan sebelum rilis game Pokemon Black and White. Wynaut. Wynaut memulai debutnya dengan sangat santai dalam episode anime Thanks for Nothing, di mana ia hanya menyebabkan beberapa kerusakan bagi tim Rocket. Namun lucunya, tim Rocket nggak pernah benar-benar ngelihat Wynaut, yang berarti ia adalah satu-satunya Pokemon yang hanya diperlihatkan kepada penonton, bukan karakter utamanya. Wynaut pertama kali ditampilkan di Jepang sekitar 5 bulan sebelum tanggal rilis Pokemon Ruby dan Sapphire, dan kemungkinan dipilih karena hubungannya dengan Wobbuffet milik tim Rocket, yang merupakan bentuk evolusi dari Wynaut. Munchlax. Munchlax memulai debutnya di episode Very Interesting, di mana ia benar-benar ditangkap oleh Mei. Bayi Pokemon kayak Munchlax dan Wynaut memang adalah pilihan yang umum untuk debut di awal anime. Munchlax sendiri pertama kali menyukai Mei ketika ia mencicipi Pokeblock-nya. Ya cuma Munchlax doang yang suka, yang lain kagak. Munchlax cukup unik karena debut di animenya terjadi 18 bulan lebih awal dari perilisan game Pokemon Diamond and Pearl di Jepang. Dan ia terus menjadi anggota tetap di tim Mei, muncul di beberapa episode berikutnya juga. Lucario. Lucario adalah Pokemon lain selain Zoroark yang membintangi film atau movie Pokemon tanpa menjadi legendary ataupun mythical. Lucario tentu saja adalah titik fokus dari film Lucario and the Mystery of Mew, di mana Lucario yang disegel oleh pelatihnya sejak lama harus bekerja sama dengan Ash untuk membantunya memulihkan Pikachu setelah diambil oleh Mew. Film ini sebenarnya menampilkan 3 Pokemon Sinnoh lainnya dalam peran yang lebih kecil, kayak Bonsly, Mime-GR, dan Weavile. Namun penampilan Lucario jelas yang paling menonjol dan menjadi sangat populer setelah film tersebut dirilis. Lugia. Lugia adalah Pokemon legendary pertama yang muncul dalam anime sebelum gamenya benar-benar dirilis. Seperti yang terlihat dalam Pokemon The Movie 2000, ia juga muncul bersama Slowking, Pokemon Johto lain yang pertama kali terungkap dalam anime. Lugia adalah kasus yang menarik karena ia terutama dirancang dengan bimbingan dari Takeshi Shudo daripada oleh Game Freak itu sendiri. Lugia adalah salah satu Pokemon terakhir yang ditambahkan ke dalam game, dan karenanya hampir menjadi Pokemon eksklusif di anime, yang memulai debutnya hanya 4 bulan sebelum rilis game Pokemon Gold and Silver di Jepang. Blaziken. Blaziken pertama kali muncul dalam sebuah episode berjudul Popcast The Sneasel, di mana ia terlihat di bawah komando seorang pelatih bernama Harrison. Harrison berkompetisi di turnamen Silver Conference melawan Ash, dan Blaziken-nya terbukti sulit dilawan oleh Charizard milik Ash itu sendiri. Blaziken memenangkan pertarungan. Kemunculannya dalam episode Silver Conference hanya 2 bulan sebelum game Ruby and Sapphire keluar di Jepang, dan tentunya langsung mempengaruhi pilihan banyak pemain untuk Pokemon starter di generasi tersebut. Marill. Marill adalah salah satu Pokemon generasi kedua pertama yang muncul dalam anime. Marill patut dicatat karena merupakan milik Trashy, karakter utama dalam alur cerita Pokemon Orange Island.
Meryl juga menjadi topik hangat pada saat itu di negara orang. Meryl muncul sekitar 6 bulan sebelum perilisan Gold and Silver. Kecleon. Kecleon adalah Pokemon Hoenn pertama yang muncul dalam anime dan pertama kali muncul dalam episode The Kecleon Capper. Episode tersebut tidak hanya menampilkan satu Kecleon, sebenarnya ada dua, satu yang hijau yang biasa dan satu juga berwarna ungu. Kecleon ungu sebenarnya bukan bentuk shiny-nya, melainkan bentuk unik yang belum pernah dapat ditangkap dalam game Pokemon utama, yang meskipun memang satu kali muncul dalam spin-off Pokemon Mystery Dungeon, menjadikan hal ini satu-satunya Pokemon dalam daftar yang secara teknis masih ditunggu debut dalam gamenya. Episode tersebut juga ditayangkan sekitar 16 bulan sebelum Ruby dan Sapphire dirilis di Jepang, menjadikannya kemunculan yang cukup cepat. Togepi. Togepi yang akhirnya menjadi milik Misty pertama kali muncul dalam episode Attack of the Prehistoric Pokemon sebagai telur, hanya dalam 43 episode dalam serial tersebut. Ash, Brock, dan Misty sebenarnya bersaing untuk melihat siapa yang akan mendapatkan Togepi. Tetapi meskipun Ash menang, Togepi melekat pada Misty, mengikatnya pada Misty tanpa bisa ditarik oleh kedua temannya, menjadi Pokemon Johto pertama yang mendapatkan peran utama dalam anime Pokemon. Misty memelihara Togepi untuk waktu yang sangat lama, dan ia menjadi hampir sama ikoniknya dengan Pikachu untuk sementara waktu. Debut Togepi sebagai telur terjadi sekitar 18 bulan sebelum perilisan Gold and Silver di Jepang. Ho-Oh. Di akhir episode pertama Pokemon, Ash dan Pikachu melihat burung emas terbang di atas pelangi. Pokemon misterius dan tak dikenal yang menunjukkan misteri luar biasa mengenai dunia Pokemon. Ho-Oh hanya muncul selama beberapa detik, membuat ini sedikit lebih dari sekedar cameo. Tetapi itu adalah pandangan pertama dari Pokemon di luar dari 151 yang ditampilkan dalam Red and Blue. Sementara Ho-Oh dalam episode ini terlihat sedikit kurang berwarna daripada bentuk akhirnya. Desainnya sangat mirip dengan penampilan akhirnya saat dirilis. Episode pertama anime Pokemon ditayangkan di Jepang pada tanggal 1 April 1997. Sementara Gold and Silver dirilis sampai 21 November 1999, membuat debut Ho-Oh sangat awal lebih dari 2 tahun. Dan itulah beberapa Pokemon yang muncul lebih awal di anime daripada game Pokemon generasinya. Sebenarnya ada beberapa Pokemon lain yang muncul pertama kali di anime, tetapi ini adalah beberapa kasus yang paling penting. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.